Kembali bersama kami di NTV Prime dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog di NTV Prime kali ini terkait dengan dampak perundungan atau bullying terhadap kondisi kejiwaan seseorang. Dan masih bergabung bersama kami psikolog Mbak Joyce Manurung. Mbak Joyce, jadi ini kita balik lagi ya bahwa peristiwa dari ledakan itu kita menyoroti bahwa memang ini bukan dilihat dari aspek hukum saja, tetapi banyak ya Mbak ya. Ada komprehensif di situ, lingkungan, sosial, bahkan juga keluarga. Bisa Anda jelaskan kembali Mbak? Iya, artinya bahwa satu kondisi tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Jadi ini terkoneksi dari banyak faktor dan itu sifatnya multiple. Dan tidak bisa kita sebutkan karena A, karena B semata-mata. Jadi memang perlu kerjasama dari banyak pihak juga untuk bisa menyikapi hal ini dari sejumlah sudut pandang, peran, kemudian kepentingan juga harus banyak. Nah paling penting bahwa konteks perundungan ini harus kita lihat dampaknya. Bukan hanya pada korban, tapi juga pada pelakunya. Karena ketika korban kita fokuskan bagaimana untuk menolong, membantu untuk recovery-nya begitu. Ya kita lupa si pelaku ini kita biarkan saja. Padahal pelaku yang dibiarkan tanda kutip nih akan merepetisi perilakunya dan akan mencari korban-korban berikutnya. Jadi bentuk dampaknya ini tidak hanya kita lihat pada korban tapi juga pada si pelaku. Nah, apa dampaknya pada korban? Ya, kita tahu tidak ada orang yang akan senang dirundung karena itu mempermalukan. Perundungan adalah tindakan kesengajaan yang dilakukan pada seseorang untuk mempermalukan orang tersebut dengan cara berulang-ulang. Nah, jadi ketika orang dipermalukan, harga dirinya tidak ada. Dari mulai dia membalas, dari mulai dia hanya menyimpan sampai mengalami gangguan-gangguan. Ada gangguan kecemasan, ada yang mengalami sampai terjauh depresi. Jadi dampaknya sangat fatal. Bahkan tadi kita sudah pernah baca ya, ada beberapa anak yang dirundung yang kemudian memilih mengakhiri hidupnya. Jadi fatal sekali gitu. Stop bullying dan berikan juga pembelajaran dan pendampingan bagi pelakunya. Ya, karena tadi kalau kata Mbak Joyce, kalau pelakunya tidak diberikan itu nanti akan terus berulang menerus. Fenomena yang tidak kelar-kelar ini ya kalau kita lihat. Nah, makanya memang butuh juga pendampingan profesional dalam hal ini. Nah, kalau Mbak Joyce juga menyoroti kalau Anda lihat ini ya, setiap proses yang melibatkan anak, itu seperti kasus yang terjadi di SMN 72 ini juga harus melibatkan psikolog ya atau profesional. Oh ya, sudah pasti ya. Dan asesmennya harus menyeluruh ya Mbak? Betul. Asesmen psikologis dan asesmen psikiatri pastinya ya, karena kita kan nggak tahu ini dari mana nih konteksnya. Artinya nanti setelah melalui assessment didapatkan hasil, kemudian kita bisa membaca apakah memang ada beberapa penyimpangan perilaku misalnya, atau apakah ada hambatan-hambatan emosi yang dimiliki, ataukah memang ada gangguan, tadi saya bilang gangguan mental yang diderita sang anak yang perlu disikapi, apakah melalui konseling, terapi, atau nanti mungkin butuh pendekatan medis. Itu nanti dibicarakan selanjutnya dengan tim asesornya. Jadi balik lagi kalau kita lihat untuk mengantisipasi anak-anak remaja berperilaku yang di luar nalar seperti itu, berarti memang peran dari orang tua ini memang harus benar-benar dimulai sejak dini ya Mbak ya? Betul. Orang tua adalah kunci utama yang kemudian diperkuat oleh pendidik, kemudian oleh orang-orang sekitarnya yang lebih paham tentang informasi-informasi, dan pastinya komunitas masyarakat dan pemerintah melalui berbagai aktivitas, program, kebijakan, dan sistem yang berlaku. Artinya kita mulai melek bahwa anak tidak boleh sebebas-bebasnya melakukan apapun, gitu ya. Anak tidak boleh sebebas-bebasnya ingin memenuhi apapun yang dia inginkan. Harus ada batasan, harus ada aturan, harus ada sanksi untuk semua hal yang tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan, norma, ataupun kebiasaan yang umum berlaku. Jadi pembelajaran itu kadang-kadang memang keras, bukan kejam. Namun sifatnya harus mendidik dan konstruktif. Poinnya di sana. Sedekat-dekatnya orang tua dengan anak remaja, supaya anak remajanya ini merasa aman, tetap ada ruang yang dibentuk dari orang tua agar
anak ini juga bisa menganggap kita seseorang yang bisa dihormati. Ruang komunikasi terbuka, ruang interaksi yang nyaman dan aman. Jadi setiap kali anak pengen ngobrol, pengen ngomong, bapak ibunya bisa melebarkan tangan gitu ya. Dan meluangkan waktu. Karena banyak sekali orang tua yang lebih mementingkan cari uang. Untuk kepentingan anak. Jangan salah, anak tidak semata-mata hanya penting uangnya. Tapi butuh keberadaan orang tuanya. Kehadiran tidak hanya fisik, tapi emosi. Dan yang paling penting juga bagaimana anak dipahami kebutuhannya apa. Dan orang tua juga perlu tahu anak butuh apa dari orang tuanya. Anak ingin orang tuanya seperti apa. Itu juga harus terjadi komunikasi terbuka supaya orang tua bisa memperbaiki perilakunya, bisa memperbaharui pengetahuannya, karena banyak orang tua merasa dia lebih tahu dari anak. Jadi hanya anak yang perlu diperbaiki. Dan itu yang membuat kadang-kadang saya juga bingung ya, kenapa kalau datang ke konseling itu orang tuanya nggak mau datang, anaknya aja. Padahal orang tua juga harus diperbaiki. Jadi kalau lagi-lagi melihat, balik lagi dari kasus ini ya Mbak Joyce ya, jadi tantangan remaja generasi Z saat ini tuh memang begitu kompleks ya dibanding mungkin ketika zaman saya dulu ketika remaja. Zaman saya ya. Bisa dijelaskan ini Mbak, belum lagi tekanan dari mungkin faktor ekonomi dan lain-lain gitu. Kalau dilihat tekanan mungkin kalau secara finansial kita memang tidak menempatkan pada dirinya karena itu tanggung jawab orang tua gitu ya. Tapi tuntutan untuk pembelajaran. Sekarang ilmu semakin canggih, ilmu semakin kompleks, anak-anak dituntut untuk belajar lebih faham gitu ya. Kemudian yang kedua tuntutan bersosialisasi gitu. Karena adanya perangkat-perangkat digital, waktu, intensitas itu semakin berkurang. Sehingga anak-anak merasa temannya adalah laptop, temannya adalah gadget. Nah, dia perlu mencari teman lain. Itu pentingnya anak-anak sekarang berkomunitas. Kembali lagi punya teman secara fisik. Main-main di lapangan dimanapun, ikut kegiatan yang positif, konstruktif, dan kemudian punya mentor. Jadi dia bisa bertanya, bisa berdiskusi, atau dia bisa mendapatkan pembelajaran yang punya arah, punya kontrol. Dan pastinya anak-anak juga punya kesempatan untuk misalnya mencoba banyak hal ya. Pemerintah punya banyak program kan, bisa diikutkan dari sekolah kah, dari komunitas kah, sehingga dia punya energi itu teralihkan, terregulasi, nggak hanya sekedar ibu bapaknya mau ke sini, bingung bapak ibunya untuk menyediakan itu barangkali. Nah, dengan adanya program-program ini pemerintah jadi punya kesempatan juga mendapatkan misalnya sumber daya yang mungkin kita dapatkan dari anak-anak ini loh. Banyak yang pinter, banyak yang cerdas, banyak yang kreatif. Mungkin dengan mengalihkan, menyalurkan energi mereka, banyak ide-ide baru yang dimunculkan. Jadi banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk itu, dan tantangannya terbesar adalah bagaimana anak-anak ini, buat saya, menanamkan empati dan moralitas. Mbak Joyce, tapi kalau kita berbicara mengenai lingkungan sekolah gitu, katakanlah tadi pemerintah sudah menyediakan misalnya untuk bisa ataupun wadah untuk anak-anak ini bisa menyalurkan hobi-hobi atau bakat yang positif. Tapi bagaimana dengan sekolah? Kalau Anda melihatnya sejauh ini sekolah-sekolah sudah cukup baik belum menerapkan bimbingan konselingnya ataupun juga menciptakan lingkungan yang positif di sekolah itu sendiri? Bentuknya tidak bisa general ya, karena kita melihat sekolah mana gitu. Di beberapa sekolah tertentu sudah sangat berperan. Artinya ada dulu istilahnya kan guru BP ya. Guru BP, BK. Guru BK gitu ya, bimbingan konseling. Nah, sekarang konselor sifatnya. Sudah memang ada psikolog dalam sekolah, ada konselor yang memang diberikan otoritas untuk membantu anak-anak yang tanda kutip punya permasalahan. Nah, kalau sekolah-sekolah yang tertentu saya tidak bisa pastikan apakah tugas ini tetap diberikan kepada guru. Nah, kalau saran saya memang itu tidak sepenuhnya menjadi peran guru, karena guru sudah fokus untuk pendidikan dan pembelajaran anak. Jadi memang harus ada fungsi lain yang bergerak di situ. Dan barangkali Kementerian Kesehatan, Perempuan dan Anak bisa membantu, bisa membantu juga untuk menyediakan layanan-layanan seperti ini di setiap sekolah yang hadir tidak hanya saat dibutuhkan, tapi setelah sekolah itu berjalan ya ada gitu. Karena barangkali mungkin ada anak-anak yang bermasalah tidak dengan keluarganya, tapi dengan orang-orang sekitarnya, teman-temannya, atau justru dengan gurunya yang bermasalah. Nah, disinilah letak keberadaan para konselor di sekolah yang secara intens ada, itu mudah ditemui, menjadi tempat yang paling gampang bagi anak-anak untuk berbagi. Baik.